Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi saat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan dirahmati Allah, dan mudah-mudahan kita yang bisa bermuajahah saat ini, bertafakur, bertadabur, senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehat walafiat, dan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, banyak orang yang tidak mengetahui hakikat dari tujuan dia hidup di dunia, sehingga mereka menyikapi kehidupan ini dengan penuh kekeliruan, sehingga mereka banyak berbuat hal-hal yang merusak bumi ini, sehingga membuat mereka banyak bermaksiat kepada Allah karena mereka tidak sadar, mereka tidak mengetahui hakikat dari hidup di dunia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah menyinggungnya bahwa tujuan dan hakikat dari hidup kita di dunia ini dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 21 ini mengajak kita untuk senantiasa menyembah Allah. Banyak manusia yang sesat jalan, yang tidak mau menggunakan akalnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang salah dalam menyembah. Banyak orang-orang yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah roh-roh nenek moyang, ada yang menyembah batu-batu, ada yang menyembah benda-benda keramat, ada yang menyembah dewa-dewa, ada yang menyembah jin-jin, roh-roh leluhur, pohon-pohon dan alam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, itulah sedikit gambaran kekeliruan yang dilakukan manusia yang tidak menggunakan akalnya sehingga salah dalam mencari Tuhannya. Dalam sebuah ibrah kisah Nabi Allah Ibrahim saat mencari Tuhan, dijelaskan di situ bahwa saat itu Nabi Allah Ibrahim ingin menyembah bulan karena bulan itu terang. Pada malam hari bulan itu banyak sekali keindahannya. Tapi pada saat pagi hari bulan itu pun hilang, sehingga Ibrahim pun kecewa. Kemudian ada yang lebih besar lagi dari bulan, yaitu matahari. Kemudian Ibrahim pun menyembah matahari. Tapi setelah malam hari, matahari itu pun hilang, sehingga Ibrahim pun kecewa. Sehingga Ibrahim alaihissalam kemudian mendapatkan petunjuk bahwa matahari, bumi, dan alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Sehingga beliau pun menyembah kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Kisah itu menjadi gambaran, sebuah ilustrasi yang positif, yang menginspirasi kita bahwa kita memang harus senantiasa menggunakan akal kita, bertafakur, bertadabur, agar kita tidak salah dalam menyembah. Alhamdulillah, kita pada saat ini masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih meyakini dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, zat yang patut disembah. Sehingga kita kemudian meyakini kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah,
Surat Al-Baqarah ayat 21 ini juga harus menjadi inspirasi bagi kita agar kita bisa mengetahui hakikat dari tujuan hidup kita, yaitu menyembah Allah. Jadi dikatakan dalam ayat tadi, ya ayuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat lain pun dijelaskan oleh Allah yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadamu. Dua ayat tadi menjadi inspirasi, menjadi petunjuk, menjadi gambaran buat kita agar kita menjadikan Allah sebagai sesembahan kita, menjadikan Allah sebagai penolong kita, menjadikan Allah sebagai sebagai zat yang memang patut kita sandarkan. Kita bersandar kepadanya karena segala sesuatu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak usah bingung-bingung hidup, dikasih susah, dikasih sulit, santai aja. Ada Allah. Allah akan menjamin kebutuhan makhluknya selama nyawanya masih berada di dalam badan. Selama ruhnya belum dicabut, rizki Allah pasti akan sampai kepada kita. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah. Maka menjadi hal yang penting bagi kita untuk menyikapi kehidupan ini dengan benar. Karena kita telah mengaku diri sebagai hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang senantiasa beribadah dan menyembahnya. Sehingga tidak ada lagi perasaan-perasaan was-was, takut dengan kekurangan, takut dengan kemiskinan, takut dengan kelaparan. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya sudah saya jelaskan, selama manusia masih hidup, rezeki itu akan terus mengalir kecuali saat Allah mencabut nyawanya. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, menjadi hal yang memang perlu kita senantiasa mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat Allah sehingga kita bisa menghidupkan hati kita, bisa menyikapi kehidupan ini dengan benar. Ya. Menyembah Allah itu dalam Islam dibagi menjadi 3 hubungan. Hubungan kita langsung dengan Allah, hubungan diri kita dengan diri sendiri, dan hubungan dengan sesama manusia. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, yaitu terkait dengan ibadah-ibadah kita, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat fitrah, pergi haji jika mampu, juga perkara-perkara lain, berdakwah, berjihad, amar ma'ruf nahi munkar. Semua adalah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua sebagai seorang muslim, orang-orang yang beriman. Sehingga dengan kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, insya Allah kita akan diridhoinya. Allah akan mencintai kita, Allah akan merahmati kita, Allah akan memberkahi hidup kita. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri, terkait dengan makanan kita. Dari mana kita dapat makan, dari mana kita beli baju, dari mana kita kemudian berinteraksi, mencari rezeki untuk kehidupan kita, itu harus senantiasa mengikuti ajaran-ajaran Islam, mengikuti syariat Islam. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah. Itulah pentingnya bagi kita agar senantiasa menjadikan Islam sebagai standar kita dalam melakukan aktivitas. Miqyasul amal, standar dalam melakukan perbuatan. Insya Allah dengan begitu segala aktivitas kita sehari-hari Allah akan ridho, Allah akan merahmati, Allah akan memberkahinya. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, terkait dengan kehidupan kita sendiri, seperti makan dan pakaian juga harus diperhatikan. Bagi seorang muslim sudah ditetapkan pakaian-pakaiannya ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, harus menutup aurat. Bagi laki-laki, menutup auratnya, perempuan juga wajib menutup auratnya. Yang boleh terlihat oleh laki-laki kepada perempuan hanyalah wajah dan telapak tangan.
Itulah pentingnya kita menaati apa-apa yang Allah tetapkan. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Hubungan yang ketiga adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan ini yang penting kita perhatikan. Jangan sampai kemudian kita berbuat zalim. Jangan sampai kemudian kita mengkhianati orang lain. Jangan sampai kita kemudian mendustai orang lain. Apalagi sampai mengecewakan orang lain. Sehingga itu bisa berefek negatif di kehidupan akhirat kita nanti. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Ya kalau ada masalah-masalah sama teman, sama keluarga, sama orang tua, selesaikan buru-buru. Biar nggak ada masalah ke depannya. Karena kita nggak tahu umur kita mau diambil kapan sama Allah. Kita lagi marah sama teman, lagi punya utang nggak mau bayar, ditagih ngambek, mati. Nauzubillah. Itu yang sebenarnya membuat diri kita seharusnya berpikir jangan sembarangan. Ketika kita memiliki sangkutan dengan orang lain, kita harus buru-buru meminta ridhonya. Kalau kita belum sanggup bayar, kita mohon kepada orang yang menghutangi kita agar bisa memberikan keringanan. Syukur-syukur yang memberikan hutang mengikhlaskan. Kalau sudah mengikhlaskan, insya Allah di akhirat kita tidak akan ada masalah. Hubungan dengan yang lain, saling ghibah, fitnah, gunjing sana, gunjing sini, itu nggak usah lagi. Orang mau ngomongin kita juga nggak usah bingung-bingung, nggak usah sedih, biarin aja orang mau ngomong apa. Yang penting kita tetap istiqomah berada dalam ketaatan pada Allah, ketaatan pada syariat Islam. Insya Allah dengan demikian hidup kita menjadi berkah. Ya, kesimpulannya pembahasan kita kali ini yaitu bahwa kehidupan kita di dunia ini memiliki tujuan yang tidak lain adalah hanya untuk menyembah Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Nah, sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, sebelum ditutup, bagi yang ingin menulis komentar, sharing, diskusi, silakan isi di kolom komentar konten ini, biar kita bisa sama-sama diskusi bareng-bareng. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kekurangan tentunya dari saya, hamba yang dhaif, al-fakir, undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.